softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just Oke, selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Oke, tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat. Dan sebelum kita mulai, agar pembelajaran ini lebih hikmat, kita berdoa dulu bersama ya. Seperti biasa, doa dimulai. Doa selesai. Oke, saksikan video ini dengan fokus dan dengan semangat ya. Oke anak-anak ibu, ini judul materi kita yang baru tentang fungsi kuadrat. Jadi tujuan kita mempelajari ini untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, ini adalah bentuk umumnya. AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A, B, dan C adalah elemen dari bilangan real. A tidak sama dengan 0. Nah, berikut adalah bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Nah, yang paling atas bisa kamu lihat semua parabola atau grafiknya terbuka ke atas. Sementara yang di bawah itu parabolanya terbuka ke bawah semua. Oke, kamu lihat yang di atas itu A-nya lebih besar sama dengan 0. Dan yang di bawah A-nya lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Nah, yang tadi Ibu jelaskan, kalau positif atau terbuka ke atas artinya dia memiliki nilai ekstrim minimum atau Y-min ya singkatannya. Nah, kalau A-nya lebih kecil 0 atau negatif, parabolanya atau kurvanya terbuka ke bawah. Artinya apa? Memiliki nilai ekstrim maksimum atau Y-max untuk singkatannya. Oke, selanjutnya kita bahas lebih detailnya saja nanti di contoh soal ya. Nah, ini adalah sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Kita harus menentukan dulu nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat kurang 4 AC. Nah, kemudian ini ada ketentuan ya, 3 ketentuan. Kalau D-nya lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di X,0 di sebuah titik. Kemudian yang terakhir, jika D lebih kecil 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Oke, perhatikan baik-baik ya nak ya. Ini adalah sifat-sifat dari fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan atau singkatannya D besar. Oke, kamu pahami 3 sifatnya. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk dengan cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama langkahnya menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau dia memotong sumbu X, syaratnya itu Y sama dengan 0. Kebalikannya, jika memotong sumbu jika memotong sumbu Y, syaratnya X itu harus sama dengan 0. Kemudian kita menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Jadi sumbu simetri di sini dimaksudkan adalah nilai X. Oke, pahami lagi 3 langkah-langkah berikut sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat kita menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim di sini dimaksudkan adalah Y dengan rumus negatif D per 4A. Ingat ya, D tadi adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Kemudian setelah itu kita tentukan koordinat titik balik tadi dari X dan Y yang kita sudah tentukan di atas. Ini dia rumusnya yang tadi ya. Kemudian yang terakhir menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Ini untuk lebih mempermudah kita ya. Oke, kita masuk saja ke dalam contoh soal biar kamu lebih paham. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Oke, kita tentukan dulu nilai A. Nilai A di depan variabel X kuadrat yaitu 1. Kemudian nilai B di depan variabel X negatif 4. Dan nilai C adalah konstanta, artinya dia tidak memiliki variabel yaitu negatif 5. Karena A-nya lebih besar dari 0 atau bernilai 1, maka pasti kurvanya ini terbuka ke atas ya berdasarkan sifat tadi. Nah, ini dia yang pertama, langkah pertama tadi kita tentukan dulu titik potongnya dengan memotong sumbu X, artinya Y sama dengan 0 ya. Oke. Jadi Y-nya 0, kita ambil nilai X1, X2 dengan
memfaktorkan akar-akar dari x kuadrat kurang 4x kurang 5. Ingat yang pelajaran kemarin, video pembelajaran yang lalu. Kalau dia dijumlahkan menghasilkan b negatif 4 dan kalau dia dikalikan menghasilkan negatif 5, maka kita dapat bilangannya yaitu 1 dan negatif 5. Nah, x tambah 1 sama dengan 0, artinya x bernilai negatif 1, pindah ke kanan. Kemudian x kurang 5 sama dengan 0, didapat x2 nya sama dengan 5. Karena y nya 0 berarti negatif 1,0 titik potong yang pertama, dan yang kedua 5,0. Oke, yang selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu y, berarti x nya yang sekarang sama dengan 0. Oke, karena persamaannya x kuadrat kurang 4, x kurang 5, jadi kita substitusikan saja nilai x-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Berarti nilai y-nya sama dengan negatif 5. Oke? Nah, sehingga diperolehlah titik potongnya yaitu 0, negatif 5. Karena tadi nilai x-nya 0. Oke, paham ya? Lihat kembali. Oke, dipahami. Sebelum kita masuk langkah selanjutnya. Oke, kita masuk langkah yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Tadi B-nya bernilai negatif 4, karena rumusnya negatif B per 2A, berarti negatif 4 per 2A. A-nya tadi 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Itu adalah sumbu simetri atau yang kita sebut dengan X di sini. Kemudian yang keempat, kita tentukan nilai ekstrim. Rumusnya negatif D per 4A. Tadi D itu adalah diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat kurang 4A kali C. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 5 per 4 kali A. 4 kali 1 hasilnya negatif 9. Nah, kemudian kita satukan. Nilai sumbu simetri dan nilai ekstrim itu merupakan titik balik atau titik puncak, singkatannya P, yaitu 2, negatif 9. Nah, kemudian yang keenam, langkah terakhir kita gunakan titik bantu. Kita ambil misalnya sembarang nilai X, boleh berapa aja, terserah kamu. Nah, di sini kita misalkan nilai X-nya 1, 3, dan 4. Maka kita masukkan saja ke persamaan yang tadi. X kuadrat kurang 4, X kurang 5. Itulah persamaan di soal kita, ya. Oke, karena X-nya yang pertama 1, berarti X kuadrat 1 kuadrat dikurang 4X, berarti 4 kali 1 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 8. Oke, benar ya. Kemudian yang X-nya sama dengan 3, berarti X kuadrat, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali 3, karena 4X berarti negatif 12 dikurang 5, yaitu hasilnya hasilnya negatif 8 juga. Kemudian yang terakhir X-nya sama dengan 4, berarti X kuadrat 4 kuadrat dikurang 4X, 4 negatif 4 kali 4, kemudian dikurang 5. 16 kurang 16 kurang 5, hasilnya adalah negatif 5. Inilah titik-titik bantu yang mau kita gambarkan pada grafik. Nah, ini lihat ya. Oke, ingat semua langkah yang tadi kita sudah kerjakan, titik-titik koordinat tadi, titik bantu juga dari langkah 1 sampai 6. Nah, yang pertama negatif 1,0 itu sudah ada di situ. Kemudian 5,0 juga sudah dituliskan. Sudah. Kemudian 1, negatif 8 juga sudah ada. Kemudian 3, negatif 8 ya. Dan yang terakhir tadi 4, negatif 5. Ini sudah ada semua di gambar. Sudah. Nah, kemudian puncaknya tadi itu sudah sesuai ya. Puncaknya tadi X, Y yaitu 2, negatif 9. Bisa kamu lihat di gambarnya. Oke. Perhatikan baik-baik cara menggambarnya. Semua titik yang kita cari tadi jangan ada yang ketinggalan. Nah, kemudian yang terakhir kita mau terapkan fungsi kuadrat. Sudah. Yang pertama, kita menentukan persamaan fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C apabila diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Ini contohnya. Fungsi kuadratnya melalui 3 titik. Oke, ada titik 1, negatif 4, 0, negatif 3, dan 4,5. Inilah yang mau kita cari fungsi kuadratnya.
Oke, ikuti langkah-langkahnya. Kita tuliskan lagi persamaannya. AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke ya. Nah, titiknya yang pertama 1, negatif 4. Berarti kita masukkan nilai X-nya 1. Dan Fx itu adalah nilai Y, nak ya. Fx itu kan sama dengan Y, berarti nilai Y-nya negatif 4 ya. Nah, sehingga kita peroleh persamaan yang pertama, A tambah B tambah C sama dengan negatif 4. Untuk yang titik 0, negatif 3, 4,5 juga seperti itu. Jadi dari titik 0, negatif 3 kita peroleh persamaan 2, nilai C sama dengan negatif 3. Kemudian dari titik 4,5 kita peroleh persamaan 16A tambah 4B tambah C sama dengan 5, itu adalah persamaan 3. Oke. Itu untuk cara menentukan persamaannya. Kita substitusi nilai X dan juga nilai Y. Kamu perhatikan baik-baik cara memasukkannya. Dan kamu harus ingat Fx itu adalah Y, ya. Jadi dicari satu-satu dulu. Kemudian dapatlah persamaan. 3 persamaan ini yang mau kita selesaikan. Oke, kita masukkan, kita mau substitusi persamaan 2 ke 1. Ingat tadi persamaan 2 bunyinya apa? Oke. Persamaan 2 tadi kan C sama dengan negatif 3. Kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 berbunyi A tambah B tambah C sama dengan negatif 4, ya. Sehingga menjadi A tambah B kurang 3 sama dengan negatif 4. Atau A tambah B sama dengan negatif 1, itu jadi persamaan baru lagi, persamaan yang keempat. Kemudian kita masih substitusi persamaan kedua ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi bunyinya 16A tambah 4B tambah C. Karena C-nya nilainya negatif 3 di persamaan 2, itu sudah langsung disubstitusi. Sehingga menjadi 16A tambah 4B kurang 8. Atau disebut dengan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita akan lakukan eliminasi. Kita mau buang B, maka nilai B dari persamaan 4 hanya 1, nilai B dari persamaan 5 bernilai 4. Maka kita kalikan yang di atas dengan 4, yang di bawah kita kalikan 1 saja tetap. Oke, kita buang dengan mengurangkan. 4A kurang 16A tersisa negatif 12A, negatif 4 kurang 8, negatif 12, sehingga nilai A sama dengan 1, ya. Nah, kemudian kita peroleh A sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan 4, sehingga menjadi 1 tambah B kurang negatif 1 tambah B sama dengan negatif 1, sehingga B sama dengan negatif 2. Jadi fungsi kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya kita menentukan persamaan fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C apabila diketahui 2 titik potong saja dan 1 titik lain. Rumusnya A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 1,0, B negatif 3,0, dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Oke, ini penyelesaiannya. Kita masukkan rumusnya dulu. Fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Nah, tadi ada 2 titik yang memotong sumbu X. Yang pertama 1,0, yang kedua negatif 3,0. Itu kita substitusikan ya, nak ya. X1-nya 1, X2-nya negatif 3. Sehingga kita peroleh persamaan 1, Fx sama dengan A dikali X kurang 1 dikali X tambah 3. Nah, kemudian kita akan substitusikan yang titik lain yang memotong sumbu Y, yaitu 0,3 ke persamaan 1 tadi. Sehingga diperoleh Y-nya 3, sehingga 3. Fx itu kan sama dengan Y. 3 sama dengan A dikali X kurang X1, X-nya 0, X1 tadi negatif 1, kemudian dikali X-nya lagi 0, kemudian ditambah 3, sehingga diperoleh 3 sama dengan negatif 3A dan nilai A sama dengan negatif 1. Oke. Nah, karena kita sudah tentukan nilai A, berarti kita sudah bisa buat persamaan yang baru. Persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud di soal. Negatif 1 dikali X kurang 1 dikali X tambah 3, sehingga
fx-nya bernilai negatif x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Nah, ini adalah fungsi kuadratnya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau menentukan fungsi kuadrat apabila diketahui titik puncak, ya. Nah, rumusnya menjadi fx sama dengan a dikali x kurang xp, artinya puncak, dikuadratkan dan ditambah yp atau singkatan dari y puncak. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal untuk penerapannya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya negatif 1,9 dan melalui titik 3, negatif 7. Sudah? Lihat, x puncaknya negatif 1, y puncaknya 9, titiknya 3, negatif 7. Tinggal kita masukkan saja ke rumus yang sudah ditentukan. Oke. Maka negatif 1 dikali x tambah 1 kuadrat ditambah 9. Oke. X tambah 1 kuadrat itu kamu kerjakan dulu. X pangkat 2 ditambah 2 kali x kali 1, 2x ditambah 1 kuadrat yaitu 1 tambah 9. Negatif 1 dikalikan ke dalam kurung. Negatif 1 kali x kuadrat negatif x kuadrat negatif 1 kali 2x sama dengan negatif 2x. Kemudian negatif 1 dikali 1 negatif 1 kemudian ditambahkan 9 sehingga menjadi negatif x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi kuadratnya. Oke, lihat ya nak ya. Lihat step by stepnya biar kamu lebih paham. Oke, tentukan dulu nilai masing-masing yang akan kita masukkan ke dalam soal, kemudian kita terapkan di rumusnya. Oke.